Anak-anak itu kalau sama potongan kan nggak pernah mau tuh, ya kan? Tapi kalau nggak mau potongan, dia mau negosiasi sama agent. Misalnya bayar 4.000. Lah dibandingkan dia potongan 1.600 kali 6 bulan, karo 4.000 milih di. Kan milih 4.000. Iya. Iya sih, kadang gini loh Pak, kadang aku tanya setiap agent udah beda lah. Setiap agent itu ada yang bayar 3.000, 5.000, 6.000, 9.000, dan itu pun di sini suruh bayar 9.000, nanti di PT-nya sendiri juga harus bayar sendiri gitu loh. Terus ada juga yang masih potongan 4 kali, 6 kali, dan itu 1.000 lebih, 2.000 itu juga ada gitu loh. Dan ada juga yang harus ngasih jaminan dulu gitu. Nanti kalau misalnya nggak turun ya hilang itunya. Jadi kan maksud aku kan bener, sampean nggak salah, itu bener. Makanya agent, PT, semuanya pada cari untung. Inilah lemahnya pemerintahan kita, Mbak. Tidak bisa mendisiplinkan ini. Makanya sampean harus cari tahu, sampean ngomong dengan agent siapa, sampean berbicara dengan PT siapa. Sekarang saya tanya sama sampean, ketika sampean ngomong dengan saya, sampean ngomong dengan Wisyuni, menungsone kan enek, menungsone ketok, menungsone nang sosial media, wong-wong bodoh ngerti. Kalau kita memberikan sesuatu yang nggak beres, gampang nggak nyiduke. Iya sih. Nah, makanya aku belum pernah ngobrol sama Mbak Yuni. Nah, iya enggak. Sekarang gini aja, sampean dapat informasinya kan dari mana? Ya, kita mau menaikkan pendidikan seperti ini, ya kan? Musuh kita itu enggak sedikit, Mbak. Kami hanya pingin anak-anak pinter. Kami hanya pingin anak-anak bisa mengerti keadaan. Kami kepingin anak-anak tidak terjerumus ke hal-hal yang enggak baik gitu loh, Mbak. Ngerti enggak? Iya, ngerti. Jadi sebenarnya itu berarti bisa, cuman kadang ya tergantung. Nah, makanya tadi tergantung PT-nya, tergantung agentnya. Itu tergantung agentnya apa tergantung rekodnya ya? Kadang ada kadang ada yang agentnya sampean gini loh. Sampean break, ya kan? Notice, ya kan? Sampean pulang Indonesia, netral. Selama sampean bukan anak baru loh ya. Kalau anak baru beda. Kalau anak baru 1 tahun di PT, dia dikunci untuk bisa daftar. Nah, ini loh lemahnya Indonesia. Dikunci itu artinya ketika dia masukkan ke KJRI, lo arek iki gurung lunas dengan tunggangane PT kok. Ada hubungan antara PT dengan KJRI. Itu loh sing ngomong database, data dikunci. Mbak paham nggak sama? Karena paham aku itu. Pernah paham. Nah, maksudnya aku pernah dengar temanku sendiri juga digituin gitu loh, maksudnya potongannya itu udah hampir lunas apa udah lunas gitu loh, tapi dia mau proses lagi katanya masih dikunci, jadi nggak bisa pindah agent dan nggak bisa pindah PT, harus melalui itu agent lagi. Itu harus melalui agent yang bercabang sama PT itu. Iya, itu loh sing namanya human trafficking yang dilegalkan. Ayo, bahwasannya ambek aku ngeri, Mbak, nek sampean pengin belajar. Itulah hal yang ingin. Makanya karena kita nggak bisa gempur, misalnya ya lembaga resmi perwakilan negara, kita nggak bisa menggempur PT. Yang bisa kita lakukan adalah membuat teman-teman jadi pinter. Hamisin, bisa dipahami sampean? Makanya ketika kita mengangkat masalah ini di permukaan, itu tujuannya teman-teman mau belajar dan semakin hari semakin mengerti, semakin memahami, oh ternyata beginilah negaraku dalam memperproses gitu loh. Dan mereka menganggap seperti itu biasa karena apa? Kalian teman-teman semuanya ini nggak selesai satu kontrak, itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak niat gitu loh. Jadi mereka menganggap ben kabeh selesai kontrak, yo mentalnya kan dewe-dewe. Iya. Ya disitulah organisasi sing bilang inilah. Kita nggak mau. Jadi meskipun katanya rekodnya itu jelek, itu Bang tetap aja bisa ya? Ya Pak, nggak iso Mbak, wong Hongkong itu butuh. Cuman agentnya aja yang nggak bisa. Sekarang saya tanya sama-sama. Majikan A, majikan B, majikan C, ya 3 majikan lah taruh. Sampean ada hasil jelek di majikan A, misalnya nih. Tapi majikan B baik, majikan C baik. Apakah kita itu jelek?
Kan enggak juga. It's not fair, itu tidak adil. Ya kan? Karena yang kita hadapi itu manusia. Ya kan? Ibaratnya 3 perusahaan, apakah 3 perusahaan punya kebiasaan yang sama? Ya jelas beda. Hong Kong masih mengakui, tapi kalian itu dibikin takut, ditakut-takuti, diintimidasi. Tapi kemarin aku punya teman, dia proses kuliah visa gitu loh kan di internet, terus dia nyari majikan, udah dapet majikan tinggal nunggu visa. Loh, pas visanya itu mau turun, yang imigrasi itu telepon majikan yang lama, katanya dia jelek-jelekin, jadi apa tuh visanya itu nggak jadi turun. Itu gimana? Betul, makanya setiap mengakhiri kontrak berusahalah semuanya baik-baik saja. Oh, Karena wong Hongkong iki ibaratnya nggak play, dia bisa memaksa. Makanya sebaik mungkin kalau mau menyelesaikan kontrak, berbicaralah baik-baik. Makanya muncul enek arek sing ngapusi, aku gak mulai Indonesia padahal golek majikan anyar, aku gak pengin DE laporan imigrasi kan itu iya kan begitu kan karena nggak ada pilihan lain. Nah, makanya kan mereka kan tidak pinter. Kita kan dihadapkan sesuatu yang tidak masuk dalam logika kita. Jadi kita menjadi tempat pesakitan, tempat persalah-salahan. Kan bener toh saya ngomong. Nah makanya itu kalau dia bilang ganti nyari majikan lagi, yang ininya juga nggak suka, ini persulit. Tapi kalau dia bilang pulang ke Indo kan enggak gini loh. Kalau dia pun mempersulit, sampean juga harus bikin catatan. Sampean juga harus bikin laporan yang nanti dilampirkan di belakang. Jadi kata-kata kita balas dengan kata-kata, informasi kita balas dengan informasi. Ngono lho Mbak. Makanya sampean juga harus ngirim surat ke imigrasi. Selain rilis letter, ada lampirannya, itu juga diberikan catatan itu. Jadi ketika file sampean dibuka, itu ada belakangnya. File sampean itu akan komplit. Ini loh yang teman-teman gak ngerti, gak banyak paham. Pokoknya buyar, hak-haknya diterima, giliran sesuk arepe balik maneh, catatannya buruk, terus moring-moring, terus ngamuk, sing disalah-salahno wong liya lah, agent lah, bla 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 bla. Nah kita nggak mau begitu, kita maunya bikin konten sehingga teman-teman sadar. Iya sih, tapi kan ada juga yang agent itu, ada kan banyak agent di Hong Kong, dan ada juga gitu loh, maksudnya tuh setiap anak mempunyai masalah kayak dia di internet pun notis kan, kadang kan agentnya marah-marah ke anaknya gitu loh. Kadang juga ada agent yang memihak majikan, tapi juga ada yang di tengah-tengah. Nah, sekarang saya tanya sama sampean, satu anak dengan satu majikan, staf itu dapat berapa? Paling apa? Staff agent itu loh bayarannya. Paling banter oleh 500, oleh 1000. Paling banter searek. Lah sesuk-sesuk arek iku nggih masalah. Kira-kira sampean pikir logika piye? Gajine dhek wulanan. Makanya nggak bisa diharap untuk dibantu dan ditulungi karo staff agent itu tidak bisa diharapkan. Walaupun ada 1212 staff yang memang baik gitu loh, ngerti nggak? Nggak worth it gitu loh Mbak. Dan sampean tahu sendiri teman-teman, iku nek dikandani, diajarin, dikasih tahu. Aku nggak mendiskreditkan kan. Enek nggak sing frustasi? Gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya tidak bisa nasib kita gantungkan ke staff, ke agent. Makanya nasib kita digantungkan ke diri kita sendiri. Seberapa banyak kita mau cari pengetahuan. Sampean bener banding no A, B, C, D, E, F, G. Akhirnya sampean ketemu di terakhir ke ini nelpon saya. Harapannya sudah selesai. Pemahaman sampean sudah komplit. Sehingga sampean bisa melangkah. Sehingga sampean bisa pinter. Paham nggak? Karena itu tujuan kami. Iya, paham. Bisa dipahami. Wes, mau tanya apa lagi? Ya udah, cuma tanya itu aja. Cuma tanya kalau misalnya rekodnya dibilang jelek, terus misalnya kalau kita masih bisa apa enggak. Nah, kalaupun kadang kan aku bingungnya tuh ada yang si agent ini bilang nggak bisa, si ini bilangnya bisa, si ini harus pulang itu dulu lebih gampang nanti. Kan beda-beda setiap agent kan caranya, cara
Karena segalanya itu beda-beda gitu loh. Kalau Cara narik banyak juga. aku cerita, kalau sampai dipulangkan ke Indonesia mau diproses sama dia lagi misalnya ya. Yang pertama Ya. dia dapat duit dari majikan satu. Ya. Yang kedua, tapi dia harus keluarkan duit untuk bayar ke PT untuk membeli sampean. Istilahnya kan gitu. Oke, kamu ada anak ke PT? Ada. Ya wes aku bayar 3.000 wes. Sampean langsung diinterview kan, interview cocok dia bayar. Ya kan? Udah di tangan agent sampean, agent di Hongkong langsung kasih ke majikan. Caranya itu begitu. Makanya kenapa sih ini yang dinamakan human trafficking yang dilegalkan. Jadi sadis iki istilahnya Mbak, penjualan manusia yang dilegalkan. Bayangno. Bisa. Makanya aku kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang aku dimusuhi karena aku membuat sampean jadi ngerti. Nek sampean jadi ngerti kan ngeyel karo agent. Nek sampean ngeyel kan ngamuk-ngamuk mereka. Terus didelok arek iki kok tambah pinter kabeh. Tuh kok endi? Oh konten iko. Paham enggak? Paham. Aku lho ndelok arek-arek iki. Aduh, apa yang bisa saya lakukan? Ya sudah ngonten. Aku gak duwe link wong KJRI. Ya, apa meneh wong 2 PMI, wong organisasi sing kowar-koware isone apa sing iso tak lakukan ya ngene iki, ngomong per individu sama sampean, sama teman-teman yang punya masalah, yang mereka curhat, tak kasih pemahaman supaya itu loh Mbak. Makanya jangan egois, biar saya itu juga menyampaikan ke yang lain. Sampean tanya itu mewakili hati dan perasaan mereka semuanya, sampean harus ingat itu. Banyak yang tanya kayak sampean pastinya, dan berharap jawaban yang benar, yang sesuai, yang masuk akal, yang logik gitu. Ngerti nggak? Dan itu tidak bisa mereka dapatkan dari staff agent sing enek diamuk-amuk piye jang. Ayo. Aduh. Iya. Wes santai, belajar, yang semakin pinter, semakin ngerti, semakin dipilih-pilih mana yang benar, mana yang enggak. Sekali lagi, saya tidak membicarakan bahwa saya yang paling baik, tapi setidaknya saya bisa memberikan sesuatu agar sampean semakin paham, semakin mengerti, semakin oke. Gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya. Makasih ya, Pak. Oke, bye-bye.